Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak lupa saya mengucapkan Kong Si Facai. Oleh anugerah Tuhan, saya percaya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam acara Good News. Urapi hamba-Mu yang membuat renungan dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membagikan dengan satu judul, Harapkan Perkara yang Besar. Mari kita membuka di kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu, ayat yang barusan kita baca merupakan janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, kita juga sebagai orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu, ayat ini dahsyat dan luar biasa. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa ayat ini kita tidak mengalaminya? Atau kenapa banyak gereja Tuhan tidak mengalami ayat ini Bapak Ibu? Ternyata yang menjadi penghalang atau penghambat ayat ini digenapi yaitu pikiran kita Bapak Ibu, atau pola pikir kita. Kenapa? Karena pola pikir kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Pola pikir kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk bisa menerima perkara besar dari Tuhan. Malam hari ini, maka itu mari kita perbesar kapasitas pikiran hati kita supaya perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kegagalan bangsa Israel dan 10 pengintai. Kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka pikirannya terlalu kecil, terlalu sempit. Mereka berpikir mereka seperti belalang. Tapi luar biasa ada 2 orang yang namanya Kaleb dan Yosua. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Kaleb dan Yosua mempunyai pikiran yang besar, pikiran yang positif. Walaupun di tanah Kanaan ada raksasa, tetapi mereka berpikir bahwa Tuhannya lebih besar daripada raksasa. Maka itu hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena kitab Amsal berkata apa yang kita pikirkan demikianlah kita. Sekali lagi, mari kita berbesar kapasitas hati dan pikiran kita. Supaya perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan membagikan ada 3 langkah supaya kita bisa mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, milikilah mimpi atau visi yang besar. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf si tukang mimpi. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bahkan dia juga bermimpi matahari, bulan dan bintang akan menyembah Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu. Yusuf bermimpi besar. Dia percaya suatu hari dia akan menjadi orang besar. Inilah mimpi inilah yang membuat Yusuf tetap kuat ketika dia melewati proses. Yusuf dibuang ke sumur Bapak Ibu, dimasukin ke penjara. Tetapi Yusuf tetap kuat. Kenapa? Dia melihat mimpi itu. Dia percaya suatu hari dia akan menjadi orang besar. Ternyata mimpinya digenapi. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir atau Perdana Menterinya Mesir. Luar biasa Bapak. Apa yang dimimpikan Yusuf jadi kenyataan. Bermimpilah besar, maka perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah bermimpi bahwa bangsa Amerika akan mendarat di bulan. Mimpinya digenapi tahun 1969 lewat Apollo 11. Bangsa Amerika pertama kali mendarat di bulan. Luar biasa, mimpinya digenapi. Martin Luther King Jr. yang terkenal I Have a Dream. Dia bermimpi kedudukan yang sama antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih di Amerika Serikat. Ternyata mimpinya digenapi. Presiden Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat orang kulit hitam yang pertama. Berkat jasa mimpinya Martin Luther King Jr. Sekali lagi Bapak Ibu, bermimpilah yang besar. Bill Gates
dia bermimpi setiap rumah akan ada PC komputer lewat Microsoft. Dia adalah orang super kaya Bapak Ibu. Ternyata mimpinya digenapi. Bahkan sekarang orang sudah pakai tablet, laptop. Bahkan setiap orang sekarang udah punya yang namanya smartphone. Lewat mimpinya siapa? Lewat mimpinya Bill Gates Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan main-main dengan mimpi. Bermimpilah yang besar, maka perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau Bapak Ibu lihat gedung-gedung pencakar langit di dunia ini, yang tertinggi ada di Dubai. Saya percaya sebelum gedung itu jadi, desainernya atau insinyur sudah bermimpi bahwa suatu hari gedungnya akan jadi Bapak Ibu. Maka itu gedung itu jadi di Dubai, gedung tertinggi pencakar langit ada di Dubai Bapak Ibu. Bermimpilah yang besar, maka perkara yang besar akan terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, doakanlah perkara yang besar. Kita akan baca di 1 Tawarik 4 ayat ke-10. Bunyinya gini, Yabes seru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa Bapak. Kenapa Allah menjawab doanya Yabes? Luar biasa Bapak, ayat ini berkata gini. Doanya Yabes gini. Yabes berseru bahwa kiranya engkau memberkati aku secukupnya. Tidak Bapak Ibu. Kiranya engkau memberkati aku separuh-paruh. Tidak. Tetapi Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Inilah Bapak Ibu yang membuat Allah menjawab doa Yabes. Yabes artinya anak kesakitan, atau dalam bahasa Inggrisnya the man of sorrow. Ternyata mamanya Yabes memberi nama yang jelek kepada Yabes. Tapi Yabes tidak menyerah dengan keadaan. Dia berkata, dia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun namanya kalau sekarang dikenal dengan nama anak sial. Tapi Yabes tidak menyerah Bapak Ibu dengan keadaan. Walaupun dia dijuluki nama mamanya anak sial. Tapi Yabes tidak menyerah. Dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa Yabes. Doa ini yang sering kita nyanyikan lagunya Bapak Ibu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Luar biasa Bapak Ibu, lagu ini sering kita nyanyikan. Saya percaya, mari kita doakan yang besar, maka perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, lakukanlah perkara yang besar. Saya akan membacakan di kitab Matius ayat ke-28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya ayat ini, sebelum Petrus melangkah kakinya keluar dari perahu, tidak akan ada mujizat. Tapi jelas dikatakan, ketika Petrus mulai melangkah kakinya keluar menapak ke air Bapak Ibu, terjadi mujizat. Gelombang yang begitu besar tiba-tiba jadi berubah Bapak Ibu. Dan yang namanya Petrus, dia berjalan di atas air. Luar biasa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus melangkah, lakukan perkara besar. Maka perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Jangan kita menyerah Bapak Ibu. Saya percaya kita harus lakukan sesuatu. Minta hikmat Tuhan. Lakukanlah perkara besar. Maka perkara besar akan terjadi. Saya percaya akan ada mujizat kesembuhan terjadi. Akan ada pemulihan keluarga terjadi. Akan ada mujizat keuangan. Amin. Walaupun di tengah krisis ekonomi ini, saya percaya akan ada ekonomi Allah terjadi bagi kita yang percaya. Kenapa? Ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika kita melakukan seperti yang Petrus lakukan, saya percaya mujizat akan terjadi. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita lakukan perkara besar. Saya percaya perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu untuk kami boleh menerima perkara yang besar dalam hidup
hidup kami. Kami harus mempunyai mimpi yang besar. Yang kedua, kami harus berdoa perkara yang besar. Yang terakhir, kami bukan hanya berdoa, kami juga harus melakukan perkara yang besar. Maka perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang didengar pada setiap orang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.